Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal Daihatsu Sirion yang lahir di Indonesia pada tahun 2018. Kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Penampilan mobil ini memiliki penampilan yang berubah menjadi lebih modern dan apalagi karena headlampnya terlihat membuat mobil ini menjadi lebih futuristik. Itu karena mobil ini dilengkapi dengan headlamp multi reflektor yang berteknologi LED. Jadi penampilannya menjadi keren, modern dan juga futuristik. Tapi memang sayangnya konfigurasinya untuk lampu kecilnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan begitu juga untuk lampu sen serta fog lampnya yang bagian bawah juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Penampilannya cukup unik karena desain bumpernya dibuat terlihat sporty, namun di bagian grill tengahnya ini saya cukup menggambarkan bahwa desainnya cukup kurang di sini karena sentuhan chrome-nya dengan desainnya yang kurang cocok lah dengan bagian bumpernya menurut saya pribadi. Kemudian di bagian grill tengahnya, mobil ini menggambarkan bahwa seperti mobil yang berperforma tinggi karena memang arahnya sepertinya Daihatsu ingin membuat mobil ini terlihat sporty. Oke, sebelum ngebahas ke bagian samping, kita bahas mesinnya aja dulu yuk. Untuk mesinnya, Sirion di tahun 2018 ini mengandalkan unit berkode 1 NRFA. Mesin berkapasitas 1300 cc 4 silinder DOHC berteknologi dual VVT-i. Mampu menghasilkan tenaga 95 PS dengan torsi 119 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi yaitu manual 5 percepatan dan juga otomatis konvensional 4 percepatan. Sistem pengereman sudah dilengkapi dengan ABS serta dia juga dilengkapi dengan traction control sebagai standarnya. Penampilan ruang mesin cukup rapi dengan air intake di bagian sisi atas, serta dia dilengkapi dengan peredaman di bagian firewall dan juga kap mesin yang terlihat tebal. Secara dimensi, mobil ini cocok untuk Anda gunakan sehari-hari karena memiliki ukuran yang terbilang mungil, tapi di dalam kabinnya tetap terasa lega. Nanti kita akan bahas di bagian dalam. Kemudian, mobil ini sebenarnya hanya hadir dalam satu pilihan varian, namun hadir dalam dua pilihan transmisi, yaitu otomatis dan manual. Namun tidak ada perbedaannya sama sekali secara visual di bagian sisi samping. Mobil ini mendapatkan sentuhan chrome hanya di bagian handle pintu dan seluruhnya tidak ada lagi di bagian sisi sampingnya. Selain itu, mobil ini juga mendapatkan teknologi auto retract untuk di bagian spionnya dan pengaturan kacanya yang elektrik dan diatur dari dalam kabin. Selain itu, kaca spion juga sudah dilengkapi dengan lampu sen LED dan ada logo dual VVT-i yang menandakan bahwa mesinnya dilengkapi dengan teknologi tersebut. Selain itu, velgnya dia dilengkapi dengan velg berukuran 15 inci dengan ban 185/55. Dan sistem pengeremannya dia sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan, tapi untuk di bagian belakang masih tromol. Kemudian dia pun dilengkapi dengan teknologi kemewahan yaitu adalah keyless entry. Jadi sebenarnya ada tombol untuk di handle bagian driver side untuk membuka dan mengunci pintu tanpa harus menggunakan anak kuncinya. Namun untuk di seluruh bagian handle pintu lainnya, Anda tidak mendapatkan tombol tersebut. Penampilan di bagian belakang sama seperti di bagian depannya, dibuat untuk memiliki tampilan yang sporty. Anda bisa lihat dari desain bumpernya, kemudian juga dia dilengkapi dengan spoiler yang ukurannya cukup besar, dengan sentuhan dua warna seperti ini yang membuat penampilannya memang menjadi lebih agresif. Kemudian lampu belakangnya juga terlihat lebih oke di sini karena terlihat lebih modern sama seperti di bagian depan. Dia dilengkapi dengan LED bar, kemudian untuk lampu pengeremannya juga dia dilengkapi dengan LED dot, membuat penampilannya menjadi modern, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian atas sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga berteknologi LED. Kemudian fitur-fiturnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, sensor parkir di bagian belakang, dan juga ada kamera mundurnya. Oke, sekarang kita buka ke bagian bagasinya. Bagasinya pembukaannya menggunakan tombol micro switch di sini. Untuk kapasitas bagasinya, Anda dimungkinkan untuk memasukkan koper dengan ukuran besar satu buah secara sekaligus di sini. Dan apabila kurang, Anda masih dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya ini, dan pada saat dilipat, dia akan rata dengan lantai bagasinya. Nanti akan saya peragakan, tapi sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu. Di bagian bawahnya ini, lantainya bisa diangkat, dan di sini ada tempat penyimpanan ban serep, yang mana ban serepnya memiliki ukuran dan juga bentuk yang sama persis yang menempel dengan keempat rodanya.
Di sini juga menjadi tempat penyimpanan untuk dongkrak dan juga beberapa toolkit lainnya. Dan di bagian sisi samping ada tempat penyimpanan terbuka saja. Kemudian tonneau cover ini juga bisa Anda buka apabila Anda ingin melipat jok baris keduanya untuk mendapatkan kapasitas bagasi yang maksimum. Oke, saya akan peragakan terlebih dahulu. Nah, lihat nih, kapasitas bagasinya langsung bertambah secara signifikan dan dia nyaris rata dengan lantai bagasinya. Yang jelas, ini akan mempermudah Anda untuk memasukkan dan mengeluarkan barang yang ukurannya besar. Penampilan di bagian dalam kabinnya, mobil ini sebenarnya bisa dibilang cukup fusion antara kesederhanaan dan juga kemewahan. Kesederhanaannya adalah desainnya, kemudian juga kualitas materialnya, dan kemewahannya sendiri adalah sentuhan-sentuhan warna silver dan sentuhan chrome di sekitar kisi AC, kemudian di sekitar lingkar dari tombol start stop engine dan juga di handle pintunya, dan sentuhan warna silver lagi hadir di bagian door trim dan juga di bagian konsol tengah. Kemudian di bagian tengahnya ini juga kontrol unit AC-nya modelnya full digital dengan model tombol dan ada layarnya, yang mana dia juga memiliki banyak pengaturan dari mode pengaturan arah angin, kemudian mode untuk pengaturan temperaturnya, blowernya, dan juga dia ada fitur memorinya nih. Selain itu di sekitar konsol pengaturan panel AC ini, di atasnya juga ada tombol untuk door lock, tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sensor parkir, dan sensor passenger seat di bagian sebelah kiri nih, seat beltnya, indikator seat belt. Ini tombol untuk start stop engine. Kemudian di bagian atas dia dilengkapi dengan head unit, yang mana head unitnya ini dengan model layar sentuh, dan juga dia masih ada slot CD, micro SD. Di bagian laci kirinya sendiri pun juga ada slot untuk USB-nya nih, konektivitas USB. Instrumen cluster modelnya dengan layar, maksud saya dengan layar ada sentuhan warna biru di sini. Penampilannya menjadi modern dan di bagian MID-nya itu menampilkan beberapa informasi. Dalam keadaan default dia menampilkan informasi soal tangki bahan bakar, kemudian posisi tuas transmisi otomatisnya, kemudian menampilkan juga indikator seat belt untuk penumpang di bagian baris kedua nih, jadi bisa tahu siapa yang nggak pakai seat belt. Di bawah ada odometer. Kemudian untuk pengaturannya kita bisa menggunakan di sini MID-nya. Di sini juga mulai berubah, yaitu MID-nya menampilkan trip meter, konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian konsumsi bahan bakar secara real time, jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, dan itu saja. Di bagian kanan ada tombol pengaturan kaca spion dan pelipatan kaca spion, pengaturan ketinggian lampu, tombol untuk menonaktifkan traction control, door trim ada tombol power window dan fitur auto hanya hadir di bagian driver, tombol child lock, lingkar kemudi dia dilengkapi dengan pelapis kulit yang sangat terasa premium sekali, dan jahitannya juga terlihat keren di sini. Kemudian tombol pengaturan audio di sisi kiri dan tombol untuk mengangkat telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth ke bagian head unitnya. Sistem keselamatan mobil ini dilengkapi dengan airbag, ada 4 titik, pengemudi, penumpang, dan di masing-masing jok depan. Jadi benar-benar upgrade lah dibandingkan generasi sebelumnya. Di belakang lingkar kemudi, di sebelah kanan tuas untuk lampu sen, lampu utama, dan fog lights. Kemudian juga di sebelah kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan, wiper kaca belakang, sudah dilengkapi dengan pengaturan intermittennya. Kemudian posisi duduknya saya merasa cukup tinggi di sini. Kemudian kita akan coba ke bagian paling bawah karena ada height adjusternya, pengaturannya. Dan disinilah baru terasa pas, tidak terlalu tinggi sebagai sebuah city car kecil seperti ini. Dia lengkapi dengan pengaturan slider, pengaturan sudut kemiringan sandaran, dan juga pengaturan headrestnya. Seatbelt pun bisa diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Dan di sini lingkar kemudinya dia dilengkapi dengan tilt steering, tapi memang tidak ada teleskopiknya. Bicara soal tempat penyimpanan nih, tempat penyimpanan door pocket dengan ukuran besar di masing-masing sisi depan, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada soket 12 volt, di sini juga ada soket USB lagi, laci dengan ukuran besar. Di bagian tengah juga ada tempat penyimpanan terbuka dan 2 buah cup holder lagi. Dan di bagian samping nih juga ada tempat untuk menyimpan lagi, modelnya kantong, serta ada gantungan kursi yang bisa dengan sampai kapasitas 3 kg. Benar-benar banyak sih tempat naruh barang-barangnya. Di atas ada sun visor, cermin hanya di sisi kiri dan tidak ada lampu penerangan. Reading light untuk masing-masing sisi yang ada di bagian tengah. Kaca spion masih model konvensional. Oke, kita lihat ke belakang ya.
Nah, ini dia seperti saya bilang tadi, mobil ini punya kabin yang lega. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Dan lihat legroomnya, lega banget. Headroomnya pun juga cukup di sini dan sudut kemiringan sandaran karena sebenarnya bisa Anda setel ada 2 titik yang lumayan kalau terlalu rebah rasanya, dan ini rasanya nyaman. Kaki saya pun pahanya dapat tersanggah secara hampir sempurna. Kemudian kaki saya juga masih bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama. Untuk material di bagian belakang sama persis seperti di bagian depan. Bahan jok sama, berbahan fabric warna hitam, terlihat rapi. Dan di bagian tengah door trim ini juga ada bahan fabric yang sama seperti di bagian depan. Saya lupa menjelaskan. Tapi di sekitarnya tetap material hard plastik yang terasa murah memang. Dan tetap ada sentuhan warna grey di bagian sini dan warna chrome di bagian handle pintunya. Tempat penyimpanan door pocket hanya ukuran 1 buah cup holder, backseat pocket, dan di sini ada lagi gantungan yang bisa diisi sampai dengan beban 3 kilo di masing-masingnya. Seatbelt 3 titik juga hadir untuk 3 orang penumpang secara sekaligus di sini, komplit, tapi pengaturan headrest hanya ada di bagian masing-masing sisi, pinggir, dan di bagian tengah tidak mendapatkan headrest. Dan ada sedikit tonjolan di bagian tengah yang mana mungkin akan membuat kurang nyaman untuk penumpang yang duduk di tengah. Jadi itulah review mengenai Daihatsu Sirion ini nih. Oke, jadi itulah review kami kali ini mengenai Daihatsu Sirion tahun 2018-2019 yang seperti di samping kami ini. Untuk pajaknya per tahun adalah 3 jutaan dan harganya sendiri mulai dari 150 juta hingga sampai 170 juta tergantung tahun, kondisi, dan juga seberapa sedikit odometernya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan cari mobil bekas impianmu selalu di OLX Autos. Karena Anda akan mendapatkan garansi mesin sampai dengan 30 hari, garansi uang kembali sampai dengan 7 hari, dan gratis perawatan ganti oli sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih dan dadah!